Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Tamrin, CGP Angkatan 9 SMA Negeri 1 Donggo, Kabupaten Bima. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan percakapan dengan dua kepala sekolah tentang dilema etika dalam pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Muslim ya, sebagai kepala SMA Negeri 1 Donggo di wilayah Bapak, ini saya mau mewawancarai sedikit pertanyaan tentang pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan universal. Jadi mungkin bisa Bapak menceritakan tentang di lingkungan sekolah terkait dengan dilema etika. Sebagai contoh misalnya ketika dalam proses perekrutan siswa baru, kita sebagai pihak sekolah itu melakukan seleksi. Ada siswa yang berprestasi dan tidak. Jadi seleksi itu dilakukan secara selektif oleh panitia penerimaan siswa baru. Sehingga hasil seleksi yang betul-betul memenuhi persyaratan itu kita masuk pada kategori siswa jalur berprestasi. Di satu sisi kita ingin mewujudkan kualitas pendidikan yang baik, tapi di sisi lain kadang-kadang ada juga orang tua wali yang kemudian menghendaki anaknya juga untuk masuk pada jalur prestasi, padahal tidak memenuhi syarat dan mereka tempuh melalui pihak-pihak terkait dengan menitipkan pesan kepada kami selaku pimpinan tolong dibantu anak kami yang bernama si APB untuk masuk pada jalur prestasi. Dari satu sisi kita betul-betul menselektif, tapi sisi lain kita menerima instruksi dari pihak-pihak yang berpengaruh dalam pendidikan, sehingga membuat kita kesulitan di dalam mengambil sikap. Tapi apapun dalihnya, kita tetap berpegang teguh kepada aturan yang telah disepakati melalui rapat bersama dalam pengambilan keputusan. Baik Pak, itu yang berkaitan dengan dilema etika atau bujukan moral itu Pak? Itu berkaitan dengan dilema etika. Terus untuk yang mungkin bisa Bapak ceritakan sedikit tentang kasus yang pernah Bapak hadapi di sekolah Bapak yang mengandung bujukan moral? Yang mengandung bujukan moral, di mana ada dua kepentingan, di mana yang satu benar dan yang satu salah. Ya, kalau untuk bujukan moral ada kasus yang pernah kita alami. Yang pertama terkait dengan perekrutan guru. Jadi guru tidak tetap pada satuan pendidikan SMA 1 Donggo. Jadi satu sisi kita ingin mencari guru yang betul-betul berkualitas, tetapi sisi lain lagi-lagi ada titipan dari pihak-pihak yang berada di belakang pendidikan atau pihak yang ada di sekitar lingkungan sekolah, sehingga membuat kita kesulitan dalam mengambil sikap. Tapi sekali lagi apapun keputusan yang kita ambil, lagi-lagi kita tidak bisa keluar dari aturan dan musyawarah mufakat yang ada di lingkup sekolah. Baik Pak, saya kembali kepada poin tadi terkait dengan dilema etika. Kira-kira dalam menghadapi dua permasalahan yang sama-sama benar, yang mungkin sangat sulit diambil keputusan, tapi mau tidak mau ya kita harus ambil sebagai seorang pemimpin. Nah, kira-kira langkah-langkah apa saja yang mungkin bisa Bapak lakukan? Yang pasti langkah yang akan kita lakukan adalah pertama kita akan
mengadakan rapat, karena sebaik-baik keputusan itu keputusan yang kita ambil melalui musyawarah mufakat. Kemudian yang kedua adalah kita harus mengikuti aturan mainnya. Jadi kita harus punya dasar hukum. Jadi ketika ada permasalahan, kita merujuk pada dasar hukum yang kuat. Jadi kita tidak boleh mengambil keputusan yang akan melawan aturan yang lebih tinggi. Dalam melakukan pengambilan keputusan itu Pak, kira-kira mungkin ada tantangan atau rintangan mungkin yang Bapak hadapi? Yang jelas ada. Ketika dalam pengambilan keputusan terjadi pro kontra, dalam pengambilan keputusan itu selalu ada, dan itu dialami oleh kita selaku pimpinan, baik di lingkup intern sekolah maupun di eksternal sekolah. Tapi kita tetap lagi-lagi mengambil keputusan melalui jalan musyawarah mufakat. Oke, baik, luar biasa langkah yang Bapak tempuh dalam menyelesaikan persoalan. Nah, di dalam menyelesaikan persoalan ini mungkin Bapak terjadwal atau mungkin langsung Bapak melakukan eksekusi di suatu tempat, atau memang ada jadwal yang sudah terencana begitu? Itu tergantung dari tingkat permasalahan. Jadi memang satu sisi kita punya jadwal, jadi ada rapat rutin kita yang dijadwalkan oleh sekolah 1 kali 1 bulan, dan itu kita tetap rutin untuk melaksanakan. Tapi sisi lain ketika ada permasalahan yang memang tidak terjadwal tapi memungkinkan penyelesaian secepatnya, ya kita ambil keputusan pada saat itu juga. Misalnya terjadi kasus tawuran siswa, maka pada saat itu ya kita ambil langkah konkretnya. Terus ada enggak orang-orang yang di samping Bapak atau teman rekan sejawat Bapak mungkin yang dilibatkan dalam membantu mempermudah dalam pengambilan keputusan dalam menghadapi kasus tersebut, Pak? Oh ya, tentu ada. Jadi ketika permasalahan itu dihadapi oleh kaitan dengan siswa, maka kita sudah mendelegasikan tugas pada kasih siswa A, ada guru BP, BPBK, ada wali kelas, dan mereka berkolaborasi untuk mengidentifikasi permasalahan lalu menyelesaikannya. Luar biasa Pak ya, dengan keadaan dilema etika yang terjadi di sekolah, tapi Bapak luar biasa mengambil keputusan dengan bijaksana. Kemudian dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa mungkin yang Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika ini? Pembelajaran yang dapat kita ambil adalah yang pertama, kita harus berani untuk mengambil keputusan, tapi dengan ketentuan keputusan yang kita ambil harus merujuk kepada aturan yang memang sudah ditetapkan. Itu satu. Kemudian yang kedua, dalam pengambilan keputusan kita harus yakinkan, kita harus optimis bahwa keputusan yang kita ambil itu betul-betul memberikan keberpihakan kepada kebaikan dan kebenaran. Itu. Terima kasih atas waktunya yang diberikan Pak, luar biasa, semoga menginspirasi kita nanti menjadi pemimpin-pemimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Subirin ya, di SMA Negeri 2 Donggol. Begini Pak, jadi kami dari CGP Angkatan 9 ingin mewawancarai Bapak terkait dengan pengambilan keputusan dilema etika yang berbasis nilai-nilai kebajikan universal. Jadi ada beberapa hal mungkin yang saya tanyakan kepada Bapak, ini terkait dengan mungkin permasalahan yang Bapak hadapi di SMA Negeri 2 Donggol ini. Kira-kira mungkin Bapak bisa ceritakan sedikit yang berkaitan dengan permasalahan, apakah dia itu dilema etika atau dia bujukan moral? Baik Pak, permasalahan yang kita hadapi di SMA Negeri 2 Donggol ini yang mengandung nilai dilema etika baru-baru saya hadapi itu, yaitu adanya komplain para dewan guru dengan jadwal mata pelajaran yang
tempel di sekolah ini yang dibuat oleh KPU. Masalahnya di salah satu sisi guru ini punya kesibukan masing-masing. Tapi di salah satu sisi ada komplain bahwa adanya tabrakan jam guru A dengan kelas yang dia itu di kelas yang lain. Oh begitu. Ya, Terus itu termasuk dilema etika atau bujukan moral? itu yang masuk di dalam Dilema etika. Jadi fokus kita bahas itu tentang dilema etika, Pak. Nah, dalam menghadapi kondisi semacam ini, Pak, kira-kira bagaimana pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Bapak? Mungkin dalam menghadapi kepentingan yang sama-sama benar ya. Jadi dilema etika itu kan yang benar versus yang benar, Pak. Jadi kira-kira bagaimana Bapak mengambil keputusan menghadapi dua persoalan? Cara saya mengambil keputusan dalam menghadapi persoalan yang ada itu, saya karena ada kasih film, jadi saya ambil kasih film kemudian merembang dengan guru-guru yang ada bagaimana sih sebenarnya untuk mencari solusi permasalahan yang ada. Jadi diadakan rapat dengan guru terkait dengan persoalan Iya. masalah mufakat. Baik, Pak. Terus hal-hal yang mungkin yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan terhadap kasus dilema etika tersebut itu apa ya Hal-hal yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan yang mulai dengan tidak terlepas dari tiga poin. Yang pertama adalah rasa tanggung jawab. ya? Jadi tanggung jawab bersama bahwa apapun persoalan harus bisa Betul. Kemudian yang kedua rasa keadilan. Artinya tidak ada yang dirugikan dalam hal mengambil satu kesimpulan terkait dengan salah satu contoh masalah di mana kemudian yang arahnya sekolah kita sebagai anak itu siswa. Jadi kemudian kita di sekolah bagaimana kita melayani siswa sepenuhnya baik dalam bentuk PBM maupun hal-hal yang menilai mereka pendidikan. Luar biasa langkah-langkah yang Bapak lakukan, kemudian sesuatu hal yang anggap efektif menurut Bapak itu menarik sekali buat kita ini yang mungkin nanti menjadi calon pemimpin ke depan. Terus mungkin dalam menyelesaikan persoalan tersebut, kira-kira ada nggak mungkin tantangan dan hambatan yang Bapak hadapi? Tantangan yang saya hadapi, saya yakin dengan setiap persoalan pasti ada. Satu persoalan dan permasalahan itu pasti ada. Tapi tantangan itu jangan dijadikan sebagai beban kita. Selama persoalan itu pasti ada solusi dan permasalahan. Jadi tantangan yang saya hadapi terkait dengan persoalan itu salah satunya adalah ada kelemahan dari Bapak Ibu dan maksudnya kejadian dibuat kemudian di seperti itu. Nah, terus dalam menyelesaikan persoalan itu, Pak, mungkin ketika Bapak melihat persoalan, apakah nanti penyelesaiannya dijadwalkan atau memang langsung Bapak melakukan action atau tindakan dalam pengambilan keputusan di tempat tersebut? Dalam hal ini tentu saya punya kadar persoalan. Kalau persoalannya bersifat biasa, berarti secepatnya saya punya pengambilan keputusan. Tapi kalau persoalannya bisa tapi menurut saya lebih cepat daripada di dalam kita ada persoalan. Kalau terjadwal ya tergantung dari kadar persoalan. Luar biasa ini prosedur yang Bapak lakukan dalam pengambilan keputusan. Jadi melihat sikon, Pak, ya, situasi dan kondisi. Nah, dalam menghadapi permasalahan ini, kira-kira mungkin Bapak bisa ceritakan tentang ada enggak teman-teman Bapak atau yang melibatkan diri dalam pengambilan keputusan? Kalau saya ceritakan, justru setiap persoalan pasti ada solusi.
Jadi solusi terbaik yang kita harapkan itu saya libatkan semua unsur elemen yang ada dalam demokrasi seperti dan unsur-unsur pimpinan yang lain Ya Pak, luar biasa Pak. Dari semua hal yang disampaikan itu sangat menarik Pak dan memberikan inspirasi buat kita nantinya menjadi seorang calon pemimpin ke depan. Amin. Nah, pembelajaran apa yang mungkin dapat Bapak petik dari pengambilan keputusan selama ini yang Bapak lakukan? Ada nggak mungkin yang kesan yang Bapak dapatkan daripada ketika menghadapi permasalahan, kemudian Bapak langsung ada hasil dalam pengambilan keputusan? pengambilan keputusan yang paling saya setelah yang pertama saya dapatkan hasil semua sudah, yang kedua Baik, luar biasa Pak, terima kasih atas kesempatan yang diluangkan untuk kami ini sebagai sudut pandang 9 dalam mewawancara Bapak mengamati persoalan-persoalan yang dihadapi supaya dan tidak dijadikan sebagai rujukan. Terima kasih.